Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Di sini saya ingin bertanya, Bapak ini sekarang sedang mengajar. Ya, saya sedang mengajar. Kalau boleh tahu, mengajar di sekolah mana? Saya mengajar di SD Negeri Trans Muara Mudang. Ya, Bapak ini sudah berapa lama mengajar di sana? saya mengajar sudah dari 2014. Oh, dari 2014. Iya, Bapak ini sudah PNS atau masih honorer? masih honorer. Baiklah, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Iya. Apakah Bapak berkenan untuk menjawabnya? Boleh? Pertanyaan pertama, apakah sekolah yang Bapak ajar menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Sekolah yang saya ajar itu masih menerapkan kurikulum 2013. Sejak kapan sekolah Bapak menerapkan kurikulum tersebut? Sejak berlakunya aturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kami sudah menerapkan kurikulum 2013. Namun, kemarin pada waktu COVID-19 itu kami sudah menerapkan beberapa kurikulum darurat, di mana untuk mengatasi siswa belajar di rumah. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kurikulum 2013 atau kurikulum darurat sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Ya, kurikulum 2013 itu sangat sesuai bagi saya. Karena ketika kita menerapkan kurikulum 2013 yang sebenarnya di dalam sebuah kelas, itu anak-anak akan semakin aktif untuk belajar gitu. Contohnya gini, kalau seandainya nih di dalam kurikulum 2013 itu ada materi mengenai bergerak gitu. Nah, anak-anak langsung dipraktekkan untuk bergerak gitu. Nah, untuk objeknya, karena kan kurikulum 2013 itu yang aktif harus siswanya gitu. Kita sebagai guru hanya sebagai supervisornya. Jadi baik sekali kurikulum 2013 itu diterapkan di sekolah kami gitu. Bagaimana kesiapan Bapak dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Kesiapan kami dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 itu sangat terjangkau dan sangat mudah tentunya. Karena apa? Karena di dalam sekolah kami itu seperti halnya alat-alat untuk metode pembelajaran itu sangat lengkap. Jadi kami sangat baik dan sangat siap untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 tersebut. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung? Interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar berlangsung itu sangat aktif karena memang tujuan kami itu untuk mengaktifkan peserta didik supaya apa? Supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik. Nah, menurut Bapak, apakah kurikulum 2013 mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Mengapa? Ya. Kurikulum 2013 itu sangat mampu meningkatkan kegiatan belajar mengajar bagi guru-guru yang melaksanakan pembelajaran atau metode-metode pembelajaran itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Seperti halnya gini, kalau seandainya kita guru itu ngajar itu kan patokannya dari silabus dari pusat. Nah, dari silabus tersebut kita kembangkan sesuai dengan apa yang didasari oleh sekolah yang kita pegang gitu. Apakah ada kendala yang dirasakan Bapak dalam pelaksanaan kurikulum 2013? Bagaimana Bapak mengatasinya? Oke, untuk kendala di sini kami tidak ada kendala karena memang kami semuanya tadi sudah saya bilang dari awal bahwa sekolah kami itu alat multimedianya sudah lengkap. Jadi kami guru-guru muda itu melaksanakan proses pembelajaran kurikulum 2013 itu menggunakan alat teknologi yang ada gitu. Baik. Nah, apakah sebelum mengajar Bapak mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, atau harian? Ya, jadi sekolah kami itu mewajibkan semua gurunya itu membuat yang namanya prota, prosem, atau program mingguan dan program harian itu harus ada. Kita sebagai seorang tenaga pendidik. Nah, Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang RPP dan silabus? Oke, RPP dan silabus itu adalah alat di mana kita mengajar itu biar tidak buta gitu. Istilahnya gini, RPP itu adalah rencana pelaksana pembelajaran, di mana hari ini misalnya kita mengajar materi tematik tema 6 mata pelajaran matematika misalnya. Di dalam tema 6 tersebut itu kita harus punya RPP-nya
untuk rencana pembelajaran untuk kita mengajar di hari tersebut gitu. Nah, menurut Bapak, apakah manfaat dari silabus dan RPP yang telah dibuat? Sangat bermanfaat. RPP dan silabus yang saya buat itu sangat bermanfaat biar pembelajaran yang saya lakukan dalam perharinya itu berjalan dengan baik. Nah, bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran? Oke, persiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran yang kami lakukan itu kami di sana itu ada yang namanya KKG, ya, di mana kami ada perkumpulan guru-guru di dalam pendidikan di sebuah kecamatan atau mungkin kabupaten ranahnya itu untuk membahas silabus dan RPP. Jadi semuanya itu harus didasari dengan aturan-aturan yang sudah matang gitu. Nah, apakah Bapak membuat silabus atau RPP sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG atau gugus kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Ya, jadi untuk RPP tersebut di sekolah kami itu kami buat secara bersama-sama melalui KKG dan gugus-gugus kami gitu. Dan kami kembangkan sesuai dengan apa yang ada di sekolahan. Misalnya gini, kalau seandainya sekolahan kawan saya itu tidak ada Infokus misalnya, maka dia tidak memaksakan sekolah itu untuk menggunakan Infokus. Nah, sekolah kami yang ada Infokus, maka kami menggunakan Infokus tersebut untuk alat atau metode pembelajaran yang kami lakukan di dalam kelas. Nah, bagaimana Bapak memasukkan unsur dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat seperti literasi, saintifik, HOTS, PPK, keterampilan abad 21 di dalam silabus dan RPP yang telah Bapak buat? Oke, di sini kita ambil example-nya itu adalah HOTS. Bahwasanya Higher Order Thinking Skill di dalam sebuah kurikulum 2013 yang kami masukkan itu misalnya dalam kami mengimplementasikan soal-soal yang ada. Misalnya nih di buku itu soalnya apakah apa yang Anda ketahui tentang Indonesia? Maka soal tersebut kami rancang sesuai Higher Order Thinking Skill itu bagaimana kami mengimplementasikan C4, C5, dan C6 di dalam soal tersebut. Nah, apakah Bapak menemui hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana solusinya? Oke, untuk hambatan di sini itu kami tidak ada hambatan sama sekali karena memang kami silabus itu berpacuan dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi seluruh Indonesia silabus kita itu sama. Dan paduan kita itu juga ada yang namanya buku guru. Buku guru di sini kita bisa lihat sama-sama bahwasanya di sana sudah tertera dengan jelas. Nah, apa yang Bapak lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Oke, di awal kegiatan pembelajaran biasanya saya melakukan yang namanya literasi di sana. Gitu. Literasi tersebut berfungsi untuk apa? Untuk menggugah anak-anak biar semangat belajar gitu. Nah, model pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Oke, jadi model atau mungkin lebih ke metode yang kami gunakan itu seperti misalnya salah satunya itu ada PBL dan problem solving. Itu biasanya yang sering kami gunakan. Apa saja buku pegangan yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Oke, buku pegangan bagi kami itu yang pertama itu ada buku guru, ya. Yang kedua ada buku siswa tentunya, karena memang buku guru dan buku siswa itu ada beberapa perbedaan. Terus ada yang namanya LKS. Gitu. Media apa saja yang Bapak pernah atau sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Oke, untuk media di sini yang sering kami gunakan itu ada media video, di mana kami itu menggunakan video itu untuk beberapa materi, tapi kami sering menggunakan media video tersebut gitu. Nah, aktivitas apa yang Bapak lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Oke, di akhir pembelajaran biasanya itu saya menyimpulkan apa yang sudah dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Biasanya kesimpulan dan lain sebagainya, atau mungkin memotivasi biasanya juga sering kita masukkan di dalam metode pembelajaran. Model penilaian apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Misalnya memberikan tugas-tugas, proyek, remedial, dan pengayaan. Oke, model penilaian yang sering saya gunakan itu biasanya proyek. Karena proyek tersebut saya bisa mengukur kemampuan siswa dalam mengimplementasikan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Apakah Bapak menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya? Oke, untuk hambatan dan penilaian itu mungkin tidak ada, namun ada beberapa sedikit. Biasanya gini, materi yang saya gunakan hari ini biasanya materi yang
sulit gitu. Nah, siswanya dari materi sulit itu biasanya mempunyai nilai yang agak turun. Tapi kalau seandainya dia materinya yang lebih mudah, mereka lebih cepat mencerna, itu maka materi-materi yang saya digunakan itu lebih enak gitu. Nah, kapan Bapak melakukan penilaian? Oke, ya, saya melakukan penilaian itu ketika setelah selesai materi. Misalnya nih, tema 1, habis tema 1 itu saya melakukan penilaian. Karena apa? Karena saya untuk menguji kemampuan anak-anak itu dalam melakukan proses pembelajaran pada tema 1 tersebut gitu. Nah, apakah yang Bapak ketahui dari kurikulum paradigma baru? Oke, untuk kurikulum paradigma baru itu adalah kurikulum terbaru mungkin ya. Nah, kurikulum terbaru itu seperti halnya kayak kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu yang saya ketahui itu kita ajarkan anak-anak itu sesuai dengan bakatnya. Gitu. Apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum paradigma baru? Untuk proses pelatihan kurikulum paradigma baru itu kami sering guru-guru karena memang dengan kepala sekolah itu kami dianjurkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang baru gitu. Nah, apakah harapan Bapak pada kurikulum paradigma baru? Oke, di sini harapan kami, khusus untuk guru-gurunya, itu semoga kurikulum paradigma baru ini itu bisa meningkatkan proses pembelajaran siswa. Supaya apa? Supaya pembelajaran siswa itu lebih baik dari kurikulum yang sebelumnya gitu. Baiklah, terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.